Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda mendengarkan video ini. Tuhan selalu menyelimuti kita siang dan malam. Mari kita berikan waktu kita sejenak, waktu kita untuk mendengarkan renungan motivasi dari firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini dengan satu judul, Doa Menggerakkan Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Yesus, apakah yang paling mustahil yang pernah Anda doakan? Apakah itu supaya Tuhan memberikan sesuatu rekonsiliasi kepada seorang yang Anda kasihi? Atau apakah itu memulihkan hubungan yang terputus? Atau satu pernikahan yang diambang kehancuran? Sekarang kita dituntun oleh kuasa firman Tuhan. Kita percaya doa menggerakkan sorga. Boleh dicatat doa-doa kita mana yang sudah dijawab ataupun yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena sungguh banyak janji-janji Tuhan yang boleh kita tuntut. Tuhan telah memberikan pernyataan kepada kita bahwa Dia akan menepati janjinya. Sebab firman Tuhan menyatakan di dalam Mazmur 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata kepada mereka, bagi manusia tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lukas juga menyatakan di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kuasa Allah. Sekalipun itu tidak masuk akal, tidak mungkin bagi pikiran manusia. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Marilah datang kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan dari hati yang dalam. Sampaikanlah permohonan. Ini yang menjadi motivasi kita bahwa doa menggerakkan surga. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 17 dan 19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Demikian pernyataan firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita sering berdoa dalam pergumulan. Ada hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi kita doakan. Dan pagi ini firman Tuhan memberikan satu pernyataan bagi kita bahwa Raja yang diurapi Tuhan itu, Raja Daud, menyatakan bahwa dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Baik di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Dia diancam, nyawanya juga diancam. Tapi dia selalu serahkan kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dia berserah kepada Tuhan. Oleh karena keyakinan yang luar biasa dari hamba Tuhan Daud, menjadi satu pedoman bagi kita, supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah satu pengalaman yang indah yang dialami oleh Raja Daud. Dia sering memberikan waktunya mendengar suara Tuhan, supaya semua terhindar dari mara bahaya. Satu kutipan yang indah dari satu buku Kristiani.
dengan judul In Heavenly Place, halaman 75. Kutipan ini menyatakan doa adalah satu jalan membuka jalan surga. Permohonan, petisi, permintaan di antara manusia dengan manusia adalah penting. Kita perlu mengendalikan pikiran kita di dalam segala hal. Tetapi doa adalah satu kuasa yang bisa menggerakkan sorga, membawa suatu kuasa ilahi yang terjadi dalam kehidupan manusia, supaya kita melihat kuasa yang sebenarnya. Kuasa kesia-siaan orang menaruh dirinya di dalam doa. Kita harus berpindah dari kehidupan yang tidak jelas ke remang-remangan kehidupan kepada terang yang terik. Tidak ada samar-samar, tidak ada gelap. Keremang-remangan diusir. Doa adalah satu kuasa yang mampu mengusir kegelapan kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak persoalan pagi, siang, malam, sore, kapan saja. Kita berdoa supaya doa kita menggerakkan sorga untuk mencurahkan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa, berkat yang indah, berkat yang kita nanti-nantikan, yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita, masa sekarang dan masa depan kita. Oleh karena itu, marilah asingkan waktu kita berhubungan dengan Bapa Surga. Berdoalah di setiap waktu. Untuk itu, aturlah waktumu kapan, di mana menghubungkan diri kita dengan Bapa Surgawi. Doa yang indah akan membawa dampak positif dengan suatu kuasa ilahi, menggerakkan sorga sehingga tercurah berkat-berkat yang limpah kepada pendoa yang sungguh-sungguh. Semoga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, bahwa berkat-berkat yang limpah menjadi jawaban atas doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.